Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan semangat untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan juga atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi contoh untuk kita semua, sehingga kita bisa dapat atau mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, kelas 2B yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita sudah ada di pembelajaran 6, subtema 2, tema 2C. Seperti yang Bapak Guru sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan menuntaskan untuk subtema 2 yaitu pembelajaran 6, dan hari Sabtu dan Minggu anak-anakku bisa berlibur, tentu saja setelah menyelesaikan tugas-tugas nanti yang akan Bapak Guru berikan, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat sehingga bisa mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, Bapak Guru berharap anak-anakku masih ingat pembelajaran kita yang kemarin, ya, tentang membuat cerita berdasarkan gambar seri atau berdasarkan pengalamannya anak-anakku sekalian. Kemudian anak-anakku juga sudah belajar tari-tarian di pembelajaran 1, ya. Pembelajaran 2 juga kalau tidak salah ada. Ya, dan alhamdulillah hari ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan tentang kegiatan ekonomi di sekolah. Kemudian yang kedua adalah menentukan kelompok uang kertas yang sama nilainya. Kemudian merangkai gerakan sehari-hari menjadi tarian. Ya, jadi ini 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum Bapak Guru membukakan materinya atau sebelum kita lihat sama-sama materi pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya ketika kita sama-sama membaca doa dulu. Silahkan diangkat tangannya, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon perhatiannya anak-anakku sekalian, diperhatikan baik-baik apa yang Bapak Guru jelaskan sehingga anak-anakku bisa memahami dengan baik, ya. Tidak ada lagi yang bertanya-tanya setelah kita menonton video, tidak ada lagi pertanyaan ini itu, tetapi anak-anakku sudah paham semua, sudah bisa menyelesaikan tugas nanti yang akan Bapak Guru berikan. Ya, baik anak-anakku sekalian, di sini di pembelajaran pertama kita diarahkan untuk membaca teks suasana kantin. Nah, tapi sebelum saya bacakan, anak-anakku boleh memperhatikan dulu, ya, memperhatikan dulu suasana kantinnya ini di gambar ini, ya. Ini ada ibu kantinnya sedang menyiapkan pesanan, ya, menyiapkan makanan dan minuman. Ada yang masih mengantri, ada yang sudah mau makan, ya, sudah mengangkat makanan, ada yang sedang makan. Ya, dan aku boleh perhatikan di situ sambil dibuka bukunya di halaman 52. Ya, Bapak Guru akan bacakan, ya. Bapak Guru akan bacakan teksnya. Boleh dibaca dalam hati. Boleh dibaca dalam hati, diikuti Bapak Guru, ya. Halaman 52, ayo membaca. Di sekolah Nina terdapat kantin sekolah. Di kantin dijual bermacam-macam makanan. Kantin sekolah menjual makanan yang bersih dan sehat. Ada roti, keripik, dan kue-kue. Ada juga jus buah, es jeruk, dan es teh manis. Suasana kantin sangat ramai ketika jam istirahat. Banyak siswa yang membeli makanan dan minuman. Penjual makanan melayani dengan ramah. Para siswa juga membeli dengan sopan. Siswa yang membeli makanan atau minuman membayar sesuai harga makanan
Jika uang yang dibayarkan lebih besar, maka akan mendapatkan uang kembalian. Nah, dan aku boleh perhatikan baik-baik, boleh juga dibaca ulang kembali, boleh di stop videonya Bapak Guru, kemudian dibaca kembali, karena sebentar akan ada pertanyaan. Ya, oke. Kalau sudah paham isinya, nah boleh lihat, dilanjutkan videonya, kemudian dilihat di bukunya di halaman 53 dan bisa langsung diisi. Mengisi titik-titik, tetapi jawabannya sudah ada disiapkan, ya. Sudah ada jawaban yang disiapkan untuk mengisi titik-titik yang ada. Isilah titik-titik berikut sesuai dengan bacaan. Ya, boleh dilihat di bukunya di halaman 53 nah ya. Gunakan kata-kata yang disediakan. 1. Orang yang menjual makanan di kantin disebut apa? Apakah disebut uang, apakah disebut besar, apakah disebut penjual atau pembeli? Iya, betul sekali ya, disebut penjual. Siswa membeli makanan di kantin. Siswa disebut juga sebagai apa kalau dalam jual beli? Iya, pembeli. Oke, silakan diisi di bukunya ya. Silakan diisi di bukunya, ditulis. Kita membayar makanan yang kita beli dengan apa? Apa yang kita gunakan untuk membayar? Karena ini pasti sudah tahu semua ya. Nah, kemudian ya tentu saja kita membeli dengan uang. Kemudian yang terakhir, kita akan mendapatkan uang kembalian jika uang yang kita bayarkan lebih titik-titik dari harga barang yang dibeli. Kalau saya mau membeli makanan yang harganya 12.000, tapi uang saya 15.000, iya, berarti uang saya lebih besar ya. Nah, lebih besar berarti sudah terjawab ya. Jika uang yang kita bayarkan lebih besar dari harga barang yang dibeli, maka uang kita akan kembali, ada pengembalian, sisanya kembali 3.000 ya. Oke, baik anak-anak sekalian, anak-anakku sudah paham tadi. Kalau sudah paham tentang menjawab pertanyaan dari bacaan atau teks yang kita baca, sekarang kita akan lihat materi yang kedua, yaitu berhitung. Untuk berhitung, perhatikan kumpulan uang berikut. Nah, tapi sebelum kita perhatikan, anak-anakku boleh melihat lagi di bukunya di halaman 53. Di sini saya akan bacakan dulu pengantarnya ya. Silahkan dilihat di bukunya, ikuti dalam hati Bapak Guru membaca. Deli ingin membeli minuman di kantin. Harga minuman adalah Rp1.000 ya, Rp1.000 ya. Deli membawa pecahan uang Rp5.000. Deli ingin membayar dengan uang pas. Deli menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Perhatikan kumpulan uang berikut. Nah, ini kira-kira yang mana yang digunakan Deli sehingga dia bisa membeli minuman dengan harga Rp1.000 ya, dengan harga Rp1.000, tetapi uangnya 5.000, uangnya pecahan 5.000 dulu, tapi dia mau tukar dulu ya. Deli membawa pecahan uang Rp5.000. Deli ingin membayar dengan uang pas. Deli menukar uangnya dengan pecahan yang nilainya sama. Yang 5.000 mana? Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 5.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6.000. Ini 1, 2, 3, 4, 4.000. Berarti yang cocok dengan nilainya uangnya Deli adalah nilai yang ini ya. Manakah kumpulan uang yang nilainya sama dengan uang Deli? Nah, ini dia. Kalau anakku mau lihat penjelasannya juga seperti ini ya. Ya. Ini boleh 1.000 ya, 1.000 ditambah 2.000 tambah 2.000 5.000. 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 6.000. 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 4.000. Jadi kumpulan uang yang sama nilainya dengan uang Deli adalah yang A. Sama dengan yang tadi kan, yang ini Bapak Guru sebutkan ya. 1.000 tambah 2.000 tambah 2.000 itu adalah 5.000 di sini. Oke, baik anak-anakku sekalian, sudah paham semua ya. Oke, nah sekarang tuliskan beberapa kumpulan uang yang nilainya sama dengan uang berikut di bawah ini. Nah, 2 lembar uang Rp2.000, 2 lembar uang Rp2.000 dan 1 lembar uang Rp1.000. Nah, ini ya. Berapa kumpulan uang yang nilainya sama? Nah, ini 5.000. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Kalau ini 5.000, berarti kalau 5.000 itu seperti tadi uangnya Deli ada 2 lembar uang 2.000-an ya.
ada 1000 lagi, satu lembar 1000-an. Nah, di sini berapa lagi di sini? Pecahannya berapa lagi di sini? Ya, boleh 5.000. 5 lembar uang 1000-an, boleh. Boleh ditulis di sini, ya. Boleh ditulis di sini. Kalau ini 2000-an bagaimana? Ya. Nah, berapa di sini? Boleh campuran koin ya. Ya, boleh campuran dengan uang logam, uang koin. Misalnya di sini satu lembar uang 1000-an. Kemudian 2 lembar atau 2 koin 500. Boleh juga di sini langsung 2 lembar uang 1000-an. Begitupun dengan ini ya, silakan diisi sendiri, ditulis di bukunya, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk materi yang ketiga atau materi terakhir. Kalau ini Bapak Guru tidak bisa tirukan ya, nah, nanti anak-anakku sendiri yang menirukan. Tapi perlu Bapak Guru sampaikan bahwa anak-anakku sekalian, untuk menari, hasil-hasil gerakan tarian yang anak-anakku lihat itu di penampilan di TV atau di panggung-panggung, itu adalah hasil dari kreasi orang-orang yang melakukan aktivitas kemudian dibuat dalam bentuk tari. Seperti yang tema sebelumnya kita belajar tentang tarian atau tari menanam jagung, itu adalah tiruan dari orang yang sedang menanam jagung, mulai dari mencangkulnya, kemudian ditanam jagungnya, kemudian diberi pupuk, dan terbentuklah sebuah tarian yang indah dilihat. Sama dengan ini adalah tarian kebersihan, ya, petugas kebersihan. Mulai dari menyapu, bagaimana cara memegang sapunya, kemudian memegang gagang skot sampahnya, itu digerakkan. Kalau dilakukan dengan gerakan yang lunglai, yang indah, kemudian diikuti dengan musik atau diikuti dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, kayak senam ya, atau diiringi dengan musik seperti musiknya di tari-tarian yang lain, itu gerakannya akan indah. Jadi anak-anakku silahkan nanti dicoba, diperagakan di rumah, ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di buku. Kemarin juga di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar. Boleh diikuti dengan langsung musik, boleh juga hitungan dulu. Ya, bagaimana cara membuang sampah? Ya, mungkin membuang sampahnya diulangi sampai 5 kali, ya. Nah, anak-anakku silahkan dilakukan gerakannya. Mengelap kaca juga, ya, mengelap kaca juga dengan hitungan, ya, dengan lagu-lagu atau musik, ya. Nanti gerakannya teratur, ya, akan indah kelihatan. Silahkan berkreasi. Mungkin ada anak-anakku yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi seorang penari. Nah, ini kesempatan untuk belajar dan latihan. Ya, yang tidak suka juga sebenarnya harus dipraktekkan ya. Paling tidak bisa mengikuti senamnya, ya, supaya sehat, ya. Apalagi kalau mau olahraga, laki-lakinya yang mau membola harus senam dulu ya, supaya tidak cedera. Nah, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita, dan sekarang kita akan lihat latihannya. Nah, tapi latihannya ini Bapak Guru tidak akan jawab karena Bapak Guru akan menjadikan sebagai tugas. Ya, cukup Bapak Guru kasih contoh satu saja ya. Nah, seperti ini. Buatlah kalimat dengan kata berikut. Misalnya Bapak Guru mengambil kata kantin. Nah, tadi saya periksa tugasnya yang kemarin. Ternyata ada di antara anakku yang belum paham tentang membuat kalimat. Kalau kita membuat kalimat tentang kantin, berarti kantin ini harus ada dalam kalimat itu yang kita buat, ya. Nah, harus ada ini kalimatnya di dalam. Dan ingat, kalimat yang anakku buat harus ada artinya, harus ada maknanya, sehingga orang bisa memahami. Contoh misalnya ini, setelah jam istirahat, saya dan teman-teman beristirahat sambil makan di kantin. Nah, berarti ada kata kantin di dalam. Dan kalimatnya juga benar, ya. Kalimatnya ada artinya, ada maknanya. Orang paham bahwa ternyata si Rafasha kalau dia bermain, dia istirahat, dia beristirahat sambil makan di kantin, ya. Oke, penjual juga seperti itu, pembeli dan harga. Kemudian pasangkan kumpulan uang dengan nilai yang sama. Anak perhatikan baik-baik sini. Ini ada 2000, kemudian ada 500. Berarti ini totalnya adalah 3000. Berarti nanti ini ditarik ke sini. Yang ini silahkan dicari sendiri. Dan yang ketiga adalah
menentukan nilai kumpulan uang berikut. 5 keping uang seratusan. 100, 100, 100, 100. Berarti 5 keping uang seratusan berarti di sini adalah ya 5 keping 100 berarti 500. Kalau ini bagaimana? 2 keping uang 200. Nah, dan 3 keping. Wah, ini dan 3 keping uang seratusan. Jadi ini gabungan ya. Ada 2 keping uang 200, kemudian 3 kepingnya uang 100. Ya, berapa nilainya? Silahkan ditulis di sini. Oke, alhamdulillah baik anak-anakku sekalian. Bapak Guru ucapkan selamat belajar, selamat berlatih, dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.